Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Azril Nizar Abiyu, NIM 322, Nur Lailatul Mukaromah, NIM 324, Dwiki Brianda Darmawan, NIM 326, akan mempresentasikan materi yang berjudul Target Costing dengan subbab gambaran umum, prinsip dasar target costing, implementasi pendekatan target costing, rekayasa nilai, Kaizen costing. Mari simak penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. A. Gambaran umum. Robert S. Kaplan dan A.A. Atkinson menjelaskan bahwa target costing adalah suatu cara perencanaan laba dan juga manajemen biaya yang bisa difokuskan pada produk dengan cara mempertimbangkan proses manufaktur di dalamnya. Sehingga metode ini bisa digunakan oleh pihak perancang sebelum produk dibuat dan proses desain dilakukan. Tujuannya adalah demi mencapai perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional di waktu atau di masa depan. Hansen dan Mowen juga menjelaskan bahwa target costing adalah perbedaan antara harga jual produk ataupun jasa yang dibutuhkan guna mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba satuan yang diperlukan perusahaan. Harga penjualan ini nantinya akan mencerminkan spesifikasi produk ataupun fungsi yang dinilai oleh para pelanggannya. Terdapat dua elemen penting di dalam perencanaan produk, yaitu yang pertama, umumnya pasar atau konsumen akan menentukan harga yang akan dibayar. Yang kedua, digunakan demi memperluas usaha yang mana terdapat pasar untuk produk yang sama dengan fungsi yang beda. B. Prinsip dasar target costing. Hansen dan Mowen menyatakan prinsip penerapan target costing antara lain yang pertama, price-led costing. Dalam prinsip ini, sistem target costing menetapkan target biaya dengan mengurangi required profit margin dari harga pasar yang diharapkan. Yang kedua, focus on customers. Dalam prinsip ini, sistem target costing digerakkan oleh pasar atau market driven. Persyaratan pelanggan atas kualitas, biaya dan waktu secara simultan diintegrasikan ke dalam produk, keputusan proses, dengan mengarahkan analisis biaya. Yang ketiga, tim cross-fungsional. Rahmat mengemukakan bahwa target costing menggunakan tim produk dan proses dengan anggota-anggota dari desain dan perkayasaan manufacturing, produksi, penjualan dan pemasaran, pengadaan material, akuntansi biaya, servis, dan pendukung. Lalu yang keempat, pengurangan biaya dalam siklus hidup atau life cycle. Dalam prinsip ini, target costing mempertimbangkan seluruh biaya produk selama hidupnya, seperti harga pembelian, biaya operasi, pembelian dan reparasi, serta biaya distribusi. Lalu yang kelima, value chain involvement atau keterlibatan rantai nilai. Dalam prinsip ini, target costing melibatkan seluruh anggota rantai, seperti pemasok, dealer, distributor, dan penyedia dalam proses. Target costing didasari hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pemasok dan anggota-anggota lain dari rantai nilai seperti distributor. C. Implementasi pendekatan target costing. Terdapat 3 langkah utama dalam penerapan metode target costing. Langkah pertama adalah memperoleh harga jual produk yang ditargetkan dan profit margin yang ditargetkan sehingga allowable cost dapat diperoleh. Tahap kedua adalah achievable product level target cost. Sedangkan tahap ketiga adalah menurunkan target cost pada produk level ke level komponen sehingga harga pembelian komponen dapat diperoleh. Target cost berdasarkan pada prediksi harga produk dan keuntungan yang diharapkan perusahaan. Agar target costing dapat tercapai, maka perusahaan harus melakukan efisiensi dengan mengeliminasi pemborosan dan melakukan perbaikan terus-menerus. Perusahaan akan menentukan harga serendah-rendahnya supaya harga menjadi kompetitif
sehingga setiap unit atau karyawan dalam perusahaan akan meningkatkan efisiensi yang akan berdampak pada keuntungan maksimal. Melalui strategi ini, maka target costing dapat membuat perusahaan menjadi kompetitif. Strategi ini sangat cocok bagi perusahaan yang berada dalam industri di mana harga sangat mempengaruhi keputusan konsumen. D. Rekayasa nilai. Rekayasa nilai adalah metode yang terorganisir untuk menganalisis suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan fungsi-fungsi yang diinginkan dengan biaya dan hasil akhir yang optimal. Rekayasa nilai digunakan untuk mendapatkan suatu alternatif atau ide yang bertujuan untuk memperoleh biaya yang lebih baik atau lebih rendah dari biaya perencanaan awal, tanpa mengabaikan mutu atau kualitas pekerjaan. Analisis kembali pada suatu rencana anggaran biaya dalam pembangunan suatu proyek menjadi salah satu pilihan agar mendapatkan anggaran biaya yang paling hemat, namun masih sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Menurut Chandra, bahwa value engineering program adalah proven management teknik yang digunakan untuk mencari systematic approach dan usaha yang terorganisir yang diarahkan untuk menganalisa fungsi dari suatu item atau sistem dengan tujuan untuk mencapai fungsi yang diperlukan dengan biaya yang seringan-ringannya konsisten dengan ketentuan untuk penampilan reliabilitas, kualitas, dan pemeliharaan dari proyek tersebut. Value engineering program dapat mengurangi biaya proyek dengan jalan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan yang berhubungan dengan masalah teknik. Pada beberapa tahun terakhir ini, value engineering meningkat pesat sekali. Hal ini disebabkan diantaranya A. Meningkatnya dengan pesat biaya konstruksi pada 10 tahun terakhir ini. B. Kekurangan dana atau biaya pembangunan. C. Suku bunga yang cukup tinggi terhadap dana-dana yang dipergunakannya. D. Meningkatkan inflasi setiap tahun. E. Kaizen costing. Kaizen costing adalah konsep perbaikan terus-menerus di mana setiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimal dan efektif, sehingga nantinya akan dapat mengurangi biaya. Seperti contoh, pabrik susu X merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang pengolahan susu pasteurisasi dan homogenisasi. Selama beberapa tahun terakhir, terjadi kenaikan biaya produksi karena adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan lainnya yang mengakibatkan menurunnya laba perusahaan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya produksi adalah dengan Kaizen costing. Untuk memastikan pengurangan beban produksi melalui Kaizen costing dilaksanakan secara efektif menggunakan activity based management yang dapat mengarahkan pihak manajemen memperbaiki aktivitas-aktivitas perusahaan menjadi bernilai, sehingga diharapkan usaha Kaizen yang didukung activity based management dapat diperoleh perbaikan yang optimal. Jadi Kaizen costing tidak hanya bertujuan untuk mengurangi biaya, juga memperhatikan kualitas produk serta penghematan biaya terhadap proses produksi. Sekian video dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.